Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Terima kasih teman-teman masih setia di hari Minggu, Sabtu malam Minggu. Ya, kita ihsan yaitu ikhtisar akhir pekan. Seperti biasa kita menghadirkan obrolan-obrolan tepi jurang. Karena di hari reguler kita sudah berbicara mengkaji tentang kaidah-kaidah fikih yang itu cukup serius. Nah, biar keseriusannya itu mencair, perlu ada apa? Tepi jurang. Iya. Ini akibat habis makan sate ini. Oke, teman-teman, kita akan mengangkat tentang tema yang tempo hari sudah kita bahas kaidahnya, yaitu jika janggal, jangan hukum maksimal. Ini artinya sebenarnya kaidah ini adalah digunakan untuk seorang hakim yang hendak menghukum sebuah kasus. Nah, ketika kasusnya ini buram, abu-abu, maka si hakim tidak boleh langsung asal hukum. Asal vonis tidak bisa. Seperti halnya dokter. Nah, dokter juga perlu kehati-hatian untuk tidak langsung mendiagnosa secara serampangan, ugal-ugalan. Dan jangan sampai terjadi apa istilahnya? Kesalahan medis itu apa ya? Malpraktek. Kayaknya ini hostnya ini bersemangat banget sampai lupa baca Al-Fatihah. Oh iya. Kayaknya Mas Aji yang pengen ngomong sebenarnya. Oke, teman-teman sekalian, Narabala, alhamdulillah di episode ini kita sudah memiliki sekian ratus subscribers. Terima kasih kepada semuanya. Semoga tayangan ini selalu bukan hanya membawa hiburan, tetapi membawa kajian, pencerahan, dan ya tetap hiburan juga sih. Oke, untuk mengawali ini mari kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada keluarga kita, guru-guru kita, founding fathers kita, founding mothers kita juga. Semoga apa yang telah beliau-beliau perjuangkan bisa kita lanjutkan, mendapatkan berkah dan manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita panggilkan. Nah, kita punya istilah baru teman-teman Narabala. Kali ini Mas Aji tidak naratamu ya kan. Karena tiap-tiap karena tamunya keseringan. Kita ganti dengan Narasayen. Wih, Mas Aji. Nararusuh. Oke. Itu nanti di aja di catatan kaki. Yang kedua, narasumber yang biasanya kita sebut narasumber kayaknya sudah kebanyakan sumber. Sumbernya sekarang dihilangin. Dihilangin sama Mas Aji. Wah, ini puritan banget ini. Kita ingin menguji kesaktiannya. Oh, gitu ya. Tanpa sumber yang terdata di buku atau laptop tuh gimana nih kesaktiannya? Kita saksikan tayangannya ya. Oke, kita panggilkan narafikih kita, Mas Rijal. Sok ngartis. Deg-degan nih. Di studio kita ini luar biasa malam ini ada salah satu narasumber kita juga yang dulu kita panggil secara online datang di studio kita, yaitu Kang Fajar. Terima kasih Kang Fajar sudah menyempatkan memvalidasi studio kita. Ternyata beneran ada. Beneran ada gitu. Takutnya kita malpraktek. Oke, dan tentunya masih ada Mas Uut yang
akan mengawal patwal. Nggak ada fananya. Dan terima kasih juga kepada Om Dani yang sudah memilih lagu reggae kita. Oke, Mas Rizal mungkin bisa menyampaikan hasil ringkasan kaidah kita, Mas Rizal. Monggo, Mas. Terima kasih Mas Atung. Nggak ada nama baru ya? Oh, jangan. Narahos kali gitu. Kaidah terakhir yang kita kaji maksudnya kaidah kuliah ke-6 ya, 6 Ya. apa ya, ke-6 ya. Kaidah umum ke-6 dari kaidah kuliah, kaidah aghlabiyah al-hududu tasqutu bisyubuhat. Jika tidak ada bukti maksimal, jangan diterapkan hukuman optimal. Enggak. Saya mau enggak ngomong gitu enggak. Jika masih janggal ya jangan dihukum maksimal. Ini kaidah bersumber dari ada banyak hadis sebenarnya ya. Di antaranya idra'u al-hududa bisyubuhat. Jauhilah hukuman maksimal sebab ada syubhat. Had itu adalah salah satu bentuk hukuman di dalam fikih ya, di dalam fikih. Jadi ada haduz zina, ada hadul qadhaf ya, had menuduh zina. Kemudian ada hadus sarik ya, had hukuman mencuri. Kalau di Quran itu ada 5 ya. Nah di Quran itu orang mabuk nggak ada hadnya, tapi jangan aman dulu. Adanya di hadis. Adanya di hadis. Nah, ini adalah prinsip satu ya, kehati-hatian bagi seorang hakim. Tadi benar disampaikan Mas Atung, ini kaidah pegangan untuk hakim sehingga di dunia hakim ya ada rumus bahwa li ayyuhti'a fil afwi khairun min ayyuhti'a fil uqubah. Seorang hakim ketika salah di dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah di dalam menghukum. Nah ini bukan untuk memberikan keringanan dan mengenakkan kira-kira gitu ya, mengenakkan tersangka ya. Tapi ini prinsip kehati-hatian dari seorang hakim, dan ini yang dulu dilakukan Nabi dan para sahabat, termasuk diteruskan oleh para ulama ya. Prinsip kehati-hatian. Dan sebagaimana kita tahu hukuman-hukuman yang di had ini adalah hukuman-hukuman maksimal yang pelanggarannya juga maksimal. Khusus untuk zina itu sangat berat ya hukumannya, tapi pembuktiannya juga sama, sangat berat juga, sehingga sangat sulit ya zina itu dibuktikan. Bahkan Nabi sendiri ketika dilapori, bukan dilapori lagi, ada orang ngaku ya, namanya Ma'is itu ya, Ma'is sangat terkenal tuh hadisnya, Ma'is bin Malik lapor, Nabi menghindar, enggak kali ya, lagi gila, lagi enggak sadar kali gitu ya, gila ya. Baru kemudian mendesak Nabi terus untuk, artinya Nabi sendiri menghindari ya, menghindari untuk menerapkan itu, tapi beliau akhirnya mengaku dan di had zina memang. Ya, sebaliknya juga menuduh zina itu juga pelanggaran berat. Itu pelanggaran terhadap harga diri manusia ya, kehormatan manusia, sehingga pembuktiannya juga sangat berat, sehingga ketika tidak bisa membuktikan, jadi menuduh zina itu kan menghancurkan nama baik orang ya. Maka diharuskan menghadirkan 4 orang saksi dengan syarat yang sangat berat, dan itu sangat mustahil terpenuhi sebenarnya syarat-syarat itu. Nah, dan kalau kita lihat fatwanya Darul Ifta, mereka menolak ya penggunaan alat ilmiah modern untuk membuktikan terjadinya perzinaan. Mereka nggak menerima, harus sesuai dengan teks klasik itu, yaitu 4 orang saksi melihat langsung, itu hampir mustahil. Nah, kalau sudah nuduh zina dan nggak bisa membuktikan, maka hukumannya berbalik arah kepada yang menuduh, namanya hadul qadhaf. Had hukuman bagi orang yang menuduh zina tapi tidak bisa membuktikan. Nah, sehingga ini rumus umum ya, ditarik menjadi rumus al-hudud tasqutu bisyubuhat. Had itu gugur jika ada syubhat, ada kejanggalan, buktinya tidak lengkap.
Ada sesuatu yang menyebabkan orang ini melakukan tindakan yang sepertinya maksimal tindak pidananya, tapi sebenarnya bukan tindak pidana. Ya, kalau contoh kitab klasik, ya mohon maaf ini ya, contohnya memang agak 17 plus ya. Ada orang menduga istrinya ditiduri sampai berhubungan badan, ternyata loh kok istri tetangga gitu. Nah ini nggak bisa dikenai had, nggak bisa dikenai had. Karena isinya tetangga. Karena ada syubhat. Subhat itu terjemahan Indonesianya? Ketidakjelasan. Ada sesuatu yang mengaburkan dari tindak pidananya itu. Yaitu keadaan tidak tahu, misalkan situasi gelap, dan ini juga harus dibuktikan ya. Situasinya memang misalkan gelap, atau misalkan istri tetangga pinjem bajunya istrinya. Yeah. Pas gelap-gelap lagi gitu. Dikira istrinya ternyata lo kok bukan ya. Kalau udah tahu bukan ya jangan diteruskan. Udah tahu kok diteruskan ya. Nah kira-kira itu. Nanti selanjutnya kita sambil ngobrol saja. Ya. Terima kasih Mas Rizal. Itu kesimpulan ringkasan dari kaidah terbaru kita Mas Haji. Gimana Mas Haji setelah melihat Mas Rizal tanpa laptop gimana? Selamat Anda lulus ujian. Sebenarnya nggak kepake juga biasanya itu sebenarnya. Oke, tanggapan Mas Haji gimana? Di dunia sains itu keabu-abuan atau ketidakjelasan itu bagaimana menyikapinya? Sebenarnya kalau di sains itu yang paling gampang kan sebenarnya bukan di life science ya, maksudnya cuman bukan di eksak ya, tapi di social science juga. Dalam riset contohnya, kalau untuk hal-hal yang bersifat tidak berpengaruh terhadap keselamatan jiwa dan lain sebagainya itu mungkin masih oke ya. Contohnya kita kalau di computer science tuh kalau lagi buat program terus error kan tinggal diulangin lagi kan. Oke. Cuman kalau tiba-tiba kita berkaitan dengan makhluk hidup atau manusia, kita contohnya dokter kan, nggak mungkin nih kita operasi coba-coba kan nggak mungkin kan. Jadi tingkat kehatian tuh memang harus tinggi gitu, dan ilmu orang-orang itu tuh memang harus tinggi gitu. Jadi profesi-profesi yang berisiko tinggi seperti dokter, kemudian tadi ahli nuklir dan lain sebagainya itu Sopir termasuk juga? Sopir juga. Ya kan kalau dia nyetirnya nggak benar kan berbahaya pesawat juga. Lah, pilot juga. Karena ya tadi pilot itu kan contohnya pilot nih. Pilot dia pengambilan keputusan ketika ada kecelakaan kan dalam hitungan detik kan. Dan pilihannya let's say pokoknya diselamat atau tidak kan. Cuman kan dia juga dia nggak tahu nih pokoknya keputusan dia yang menurut dia waktu itu terbaik itu yang diambil pasti kan. Dengan pengalaman-pengalaman, ilmu dia dan lain sebagainya itu yang mengakumulasi dia mengambil keputusan yang menurut dia tepat. Ujungnya itu berhasil atau enggak itu sesuatu hal yang berbeda. Cuman sebelum kita lanjut ngobrol itu sebenarnya kan tadi terkait dengan kehidupannya, berarti ada kematian kan. Pengambilan keputusan itu berpengaruh terhadap contoh orang bisa mati atau hidup karena keputusan itu. Nah, kita pastiin dulu nih. Manusia itu secara takdirnya kan kalau dia dilahirkan dari keluarga apa kan dia nggak bisa milih kan. Berarti nasib. Ya. Oke. Tapi kalau dia mati kaya atau miskinnya, ketika mati itu pilihan atau nasib? Kadang nasib, kadang pilihan. Kira-kira lebih ke arah mana? Tergantung orangnya. Berarti kalau tergantung orangnya berarti pilihan. Nah sekarang gitu, kita lahir pasti namanya makhluk hidup, nasibnya akan meninggal kan, atau akan mati kan? Takdirnya mati. Cuman matinya usia berapa, di mana, bagaimana itu pilihan atau memang ditakdirkan sama Allah? Itu enggak tahu nih. Itu persis. Saya jadi ingat itu persis pertanyaannya Raja Namrud ketika dialog sama Nabi Ibrahim sampai akhirnya ini jarang muncul kayaknya cerita ini ya. Ya. Kita munculin ya. Eksklusif. Di Google nggak ada di Google ya. Di website di Gium dulu ada. Orang taunya ini Nabi Ibrahim masuk neraka, dilemparkan ke api. Api ya. Kemudian ya naru kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Nar. Iya.
Maksudnya nerakanya Fir'aun, ya, bukan nerakanya Allah. Kok Fir'aun? udah. Udah makin Pokoknya parah. nar itu kan api dan neraka sama ya. Nar. Maksudnya nerakanya Raja Namrud itu. Iya. Tahu nggak kenapa Nabi Ibrahim dilempar ke api? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, ya udah kalau nggak tahu. Itu karena debat dan Namrud kalah. Nah itu banyak para Taruhannya lah ya. para ahli tafsir mengatakan orang licik kalau kalah debat ya kayak gitu itu main fisik. Nah, Nabi Ibrahim itu ini debat. Jadi Namrud mengklaim bahwa ketika dialog Tuhanmu siapa? Tuhanku adalah yang yuhyi wa yumitu. Zat yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Namrud, lah saya juga bisa. Panggil 2 orang sini. 2 orang dipanggil, mana mau saya matikan? Yang itu, bes, nah, ditebas. Saya bisa mematikan, apa bedanya sama Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, coba hidupkan lagi. Nah, nggak bisa. Dilemparlah Nabi Ibrahim karena merasa dipermalukan. Hukuman ya jadinya ya. Bukan hukuman itu, ya ngambek ya. Raja kalah debat gitu ya. Ya gitu. Kalau kalah debat diculik gitu ya. Apa pakai undang-undang ITE ya gitu-gitulah. Berarti kalau begitu agak beda dikit sama Raja Namrud lah. Wow. Nah ini lanjut ya. Iya. Jadi kalau menurut saya kita meninggal itu takdir pasti sebagai makhluk hidup. Tapi meninggalnya usia berapa, bagaimana, di mana itu pilihan. Contohnya gini, kalau kita udah dari lahir nih di usia dipastikan usia kamu pokoknya 50 tahun kamu meninggal ya. Terus apa gunanya kita berdoa umur panjang gitu? Berdoa itu bukan Diberi untuk umur panjang. bukan. Nah ini. Nah, Itu. Lanjut. Ini masuk ke ranah sains ya. Iya. Kalau seandainya udah begitu, terus tiba-tiba operasi, ya ngapain? Kalau udah dipastikan ini bakalan meninggal, ngapain kita harus capek-capek Berdoa. berusaha sekuat tenaga supaya pasiennya bisa sembuh? Ya walaupun takdir lagi ya kan, kalau orang filsuf kan bilangnya ya semua kebaikan apa sembuh itu kan karena Allah. Ya benar sih karena Allah, cuman kan ada ikhtiar manusia di situ dalam hal sains gitu, kayak gitu. Jadi ya termasuk kayak contohnya gini, di negara maju karena sainsnya udah bagus, ilmu kedokterannya udah bagus, angka kematiannya rendah. Contoh paling gampang, kelahiran, angka kematian karena melahirkan di negara maju itu rendah dibandingkan negara-negara yang masih berkembang, Yang tidak maju. yang tidak maju. Tapi faktanya adalah di negara maju banyak kematian yang disengaja. Bunuh diri. Bunuh diri. Iya gue. Nah, Kematian yang bukan takdir. Bukan takdir itu. nah, No. iya bukan takdir, tapi kan ada ikhtiar juga dalam pikiran. Gue mau mati, kan dia masih punya logika kan. Ya. Ya. Kalau memang akhirnya Allah pengen dia mati ya dia akan berpikir untuk mati gitu. Tapi gini leh, oke lah kalau kita berpikir usia itu udah dipatok 50 tahun, kita lagi jogging nih, bentar lagi gue mati nih kan. Ya, buat apa kita sehari-hari menjaga diri tetap sehat gitu, terus tiba-tiba matinya bukan karena apa? Karena ditabrak mobil lah apa gitu. Ya walaupun itu kan lebih ke arah rahasia Tuhan ya. Cuman kita sebagai manusia kan punya kewajiban untuk ikhtiar kan, Ya. untuk ikhtiar melakukan suatu hal yang lebih baik gitu. Ya. Terus hasilnya diserahkan ke Allah gitu. Iya. Terus kata Allah kok enak ya? Urusan gagal tiba-tiba. Wah udah takdir Itu Allah. makanya ikhtiar dia harus maksimalkan. Harusnya nonton dong potes yang kemarin kan kita udah bahas. lupa ini. Enggak, tapi itu udah pernah kita bahas belum ya? Udah. Lupa saya. Udah. Enggak, sebenarnya gini pertanyaannya. Kenapa Mas Haji tiba-tiba kok bahasnya kok tentang Enggak. menyeramkan gini gimana? Enggak, karena tadi kan kita kalau dalam riset itu, dalam sains, tadi kan intinya kalau sesuatu hal yang belum pasti, itu kan ditunda dulu ya. Jangan cepat dibuat kesimpulan. Betul, jangan cepat. Apalagi sesuatu itu terkait dengan haknya orang. Nah, cuman kan kalau dalam kedokteran nih ya,
kadang dokter juga kan dia juga bingung nih menghadapi masalah yang dia belum pernah ngalamin gitu. Tapi kalau keputusan itu nggak segera diambil, akibatnya fatal nih kadang kepada pasien, bisa meninggal dan lain sebagainya. Cuman kalau diambil ya probabilitasnya antara selamat apa enggak. Makanya kalau di teknologi yang lain di nuklir ya. Itu si operator PLTN itu dia harus pengalamannya secara science basic background keilmuannya itu harus benar-benar dalam. Jadi begitu dia menghadapi masalah yang di luar manual booknya PLTN itu bagaimana cara mengoperasikan, dia tahu pakai logik menyelesaikan masalah, bukan dari manual book lagi. Kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang karena masalah-masalah itu kan kadang dalam lapangan itu kan tidak sesuai dengan yang ada di textbook kan. Itu sih. Nah inilah menurut saya pentingnya kaidah al-hudud tasqutu bisyubuhat ini. Kita perlu melindungi beberapa profesi, beberapa aktivitas yang tepi jurang terkait dengan keselamatan orang. Sepandai-pandainya tupai lompat-lompat, sejeli-jelinya dokter katakanlah, yang namanya margin error kan pasti ada. Nah itu kan berarti syubhat ya. Dia tidak sengaja taruhlah sampai menyebabkan kematian atau misalkan. Kecacatan lah ya. Atau kecacatan. Itu kayak kan kemarin itu kan sunat ya. Nah itu kan ada syubhat, berbeda dengan ketika sengaja atau berbeda dengan orang yang nggak punya kompetensi melakukan itu. Nah itu jelas tidak syubhat itu. Tapi kalau dia punya kompetensi, jam terbang sudah cukup, yang namanya manusia kan ada. Dan saya rasa kalau kita di rumah sakit kan ada tanda tangan ya. Betul. Jadi terlindungilah secara hukum, dan itu juga masuklah termasuk kesalahan pengobatan itu juga termasuk dispensasi, ada lah ya dibikin. Termasuk kecuali kalau sembrono hukumannya berat, lebih berat lagi itu ahli fikih ya, qadhi, hakim, mufti itu ya, itu bisa dipenjara kalau menurut beberapa fuqaha ya. Wah kalau penjara doang mah nggak berat. Penjara di mana itu? Enak ya? Enak. Iya, negara mana maksudnya? Iya nggak tahu ya. Kalau misalnya nih tentang kedokteran dan sains itu ya, bedanya penanganan kasus hukum atau kedokteran di Jepang gimana? Pengalaman Mas Haji gimana? Kena polisi di sana itu gimana? Apa mereka langsung vonis atau memang ada penyidik dulu gitu? Nah kalau di Jepang itu bukan di Jepang aja ya, di negara maju itu kita relatif. Ini teman saya pernah ya, selama di Indonesia dia sakit, nggak tahu sakit punggung atau apa gitu kan. Di Indonesia sama dokternya dikasih painkiller aja tiap hari. Begitu ke Australia, tanya dok, saya minta painkiller. Lu ngapain minta painkiller? Udah lu senam aja, orang sakit itu doang gitu. Ya akhirnya sembuhnya karena senam gitu. Terus kemarin anak saya kan sakit paru-paru kan. Terus di rongsen karena paru-parunya anak-anak kecil, jadi dokternya bingung. Ini antara TB atau pneumonia. Bapaknya ngerokok. Temen bapaknya nih. Tetangganya kali ya. Nah, setelah dia rongsen dia juga bingung. Pak, saya juga bingung nih Pak, karena paru-parunya kecil, flagnya ini saya nggak bisa deteksi ini TB atau bukan. Akhirnya dites TB yang disuntik itu kan. Saya nggak tahu namanya apa. Habis dites hasilnya positif. Padahal anaknya seger bugar aja, cuman batuk-batuk aja gitu. Batuk-batuk malam. Kondisinya antara TB sama pneumonia itu agak mirip gitu loh gejalanya. Terus akhirnya bilang ke dokter, yaudah dok kasih resepin TB aja lah gitu. Seminggu dikasih obat TB malah drop fisiknya, jatuh kan. Istri saya marah-marah. Nggak mungkin nih anak TB, orang baru pulang dari Jepang sekian tahun pulang-pulang TB kan gimana ceritanya gitu kan. Akhirnya ke dokter lagi, sama dokternya disaranin kalau bapak nggak ngerasain ini bukan TB, coba tes namanya IGRA. Tes IGRA itu cuman bayarnya ya lumayan sih, 1,5 juta, nggak di cover sama BPJS dan sebagainya kan. Begitu tes IGRA emang negatif gitu. Jadi kan di situ kan ada itu tadi. Cuman kan nggak semua orang punya uang untuk tes itu gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi kita ambil ke kaidah yang tadi itu kan, berarti kan sebelum tes IGRA itu data belum lengkap kan, dan seharusnya tidak boleh ambil keputusan.
Harus dilengkapi dulu Ya, datanya. cuman kan tidak semua orang punya kesempatan untuk melengkapi data-data itu karena tadi akses yang terbatas, harga yang mahal dan lain sebagainya gitu. Gitu. Salah siapa tuh? Salah siapa Mas? Salah siapa tuh kalau kayak gitu? Makanya masuk ormas. Coba kalau masuk ormas aman. Nanti kalau masuk ormas banyak yang membantu Anda. Iya. Saya rasa kalau misalnya cuman dokter, profesi dan lain itu efeknya dalam lingkaran medium lah gitu ya. Tapi kalau sudah merujuk ke salah pengambilan keputusan yang berdampak untuk rakyat itu kayaknya jauh lebih Madorot ya? Iya. Tambah Gimana tuh? nikel gitu ya. Iya. Apakah kaidah tadi bisa dimasukkan ke kebijakan? Ke dalam pengambilan kebijakan itu harus hati-hati dan lain gimana? Iya pasti itu. Terkait hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak gitu ya. Ya harus teliti, harus hati-hati, harus mendengarkan dari banyak pihak. Kalau kita menggunakan logika fikih ya, baik mufti maupun qadhi, hakim itu tidak boleh memutuskan hukum sendiri hanya berdasarkan asumsi dia. Jadi seahli fikih, seprofesor-profesornya ahli fikih, ya, dia hanya mengetahui landasan teorinya, tapi tasawurnya, deskripsi masalahnya itu kan yang ngerti orang lain. Ya. Kalau terkait dengan nuklir, terkait dengan tambang, terkait dengan yang lain-lain itu harus konsultasi kepada Naratambang. naratambang. Dan sampai kemana alasan kita nambang ugal-ugalan karena alasannya kan kita pengen jadi produsen Nikel. Nikel baterai terbesar di dunia. Ternyata nikel kita nggak cocok. Iya. Soalnya nggak konsultasi sama Mas Haji sih. Bukan yang nggak cocok Mas, belum cocok. Nah, soalnya belum panggil kita. Makanya nonton podcast kita lah. Biar pinter gitu. Gitu ya. Oke. Masuk. Jadi memang kaidah itu, nah gini, kaidah kehati-hatian ini tampaknya juga harus di down to earth kan, bukan hanya hakim atau pemimpin. Rakyat juga kayaknya perlu mempraktikkan kaidah ini. Let's say ini para netizen itu, ketika ada postingan apa gitu, padahal di deskripsi sudah dijelaskan bahwa ini adalah tokoh A, lokasi di sini, masih nanya itu di mana sih kejadian? Padahal di deskripsi ada gitu. Atau yang kemarin tuh, Wahabi lingkungan. Sebenarnya presiden juga harus ngasih contoh yang benar ketika tanggal 16 Agustus itu kan kata kamu. Nah kata kamu. Iya. Nggak usah dibacain lagi. Belum tahu itu laporan Ditulis. Ngapain dibacakan ulang? Contoh yang benar dong. Ini berarti presiden harus nonton podcast kita juga ya? Iya. Presiden yang mana nih? Tentu yang ijazahnya asli lah. Loh. Oh ini makin ketepian jurang ini. Iya Mas, kaidah ini bisa dipraktekkan oleh siapa saja Mas? Apa emang khusus buat hakim aja? Untuk semuanya sebenarnya. Cuma kan dalam kasus yang kaitannya publik itu kan orang awam itu kan tidak bermadzhab gitu kan. Orang awam itu kan madzhabnya ikut mufti. Madzhabnya ikut qadhi. Nah, tapi dalam hal-hal yang agak privat misalkan ya bisa dipakai contoh. Jadi sebenarnya tadi belum selesai di awal ya. Tingkat hukuman atau ragam hukuman di dalam fikih itu kan ada had, ada takzir. Nah, takzir itu bawahnya had. Jadi ketika hukuman maksimal tidak bisa diterapkan, dia ada indikasi dan terbukti gitu ya. Cuma terbuktinya tidak maksimal, maka hukumannya ya tidak maksimal. Nah, bawahnya itu namanya takzir ya. Nah, ada namanya kafarot. Nah, kafarot ini nggak perlu nunggu qadhi ya. Itu bisa dipakai. Denda. Kafarot itu denda apa ya? Ya semacam denda ya, denda, penalti ya. Hukuman tambahan. Contoh kafarot itu orang bulan puasa Mas Aji
bulan puasa siang-siang lihat istrinya pakai daster nggak kuat. Nah, disikat lah itu. Dasternya disikat ya. Itu selain Mas Aji kena nggak tahu saya terjemahannya pas apa ya. Mas Aji nanti tetap wajib mengqadha puasanya plus bayar penalti yang berupa kafarot. Sanksi Tambahan ya. Kafarot itu namanya. Ini kok contohnya saya ini sensitif banget. Nah, tapi kalau ada Kalau sekali kan, kalau 2 kali beda lagi kan? 2 kali penalti berarti. 2 hari maksudnya. Enggak dalam 2 kali. Oh, kalau dalam hari yang sama enggak? Dalam hari yang sama. 2. Nah, Mau tapi berapa hari Mas Haji? Iya Pak, kalau mampu. ya, mampu bayar ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kalau ada syubhat Mas Aji tidak dikenai Hukuman kafarot. Nah, dia menggugurkan misalkan ya lupa Mas Haji, lupa di Fathul Mu'in apa dia apa itu? Contohnya, jadi memang fikih kalau ngasih contoh sekalian yang ekstrim ya. Kalau lupa makan mah wajar ya. Itu lupa begituan. Tapi alasan paling enak emang lupa sih. Lupa kalau itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, ternyata oh iya bulan Ramadan. Atau kalau contoh di Asbahan Nadzair kemarin itu dikiranya masih malam. Nah, dona lailan ternyata wabana naharon wabana qottola al fajr. Ternyata sudah fajar, bukan fajar yang ini. Kebetulan ada beliau. Sengaja ini beliau tadi motifnya pakai bahasa Arab. Nah, ternyata sudah Pagi lah ya, karena pagi misalkan listrik mati gitu ya. Iya, Loh kok ternyata udah jam 5:30. Nah, ini ada syubhat. Nah, bebas dari kafarot. Kalau sekali percaya, tiap hari begitu nggak percaya. Nah, tapi ada trik ini. Ini ya kadang ulama gitu ya, mencari hilah. Kalau terpaksa Mas Haji nggak kuat ya, ngeliat istrinya pakai daster siang-siang, bener-bener nggak kuat. Kalau mazhab Imam Syafi'i bisa dengan cara minum dulu baru berhubungan badan. Udah dipraktekin. Tapi ini tapi begini, ini termasuk membatalkan puasa tanpa sebab itu athima, dosa. Nah, jadi konsekuensi dosanya ada, tapi konsekuensi hukum di dunianya nggak kena. Karena dia minum air dulu. Minum air atas dasar apa Anda menghukum saya? Kafarot. Tapi entar dulu, ini airnya air apa nih? Air sungai. Oh iya. Sungai surga. Nah, ini jadi kalau gini kalau seperti ini dia dosa tapi tidak kena kafarot. Kenapa? Karena membatalkannya itu ya karena minumnya. Terus dia tetap wajib imsak setelah itu. Nggak boleh makan. Oh, udah terlanjur batal nih, sekalian lah. Enggak. Tetap menjaga sampai maghrib. Tetap menjaga sampai maghrib. Mau dipraktekin Mas Haji? Nunggu Ramadan tahun depan ya. Atau ini kalau Syafi'iyah ya. Kalau mazhab lain kan tidak melihat bentuk pelanggarannya. Jadi yang di hadis itu kan memang ada orang Arab ya lapor merusak puasanya dengan jima. Nah, merusak puasa itu kan contoh aja. Merusak puasa kan tidak hanya dengan jima, makan, minum, apa bedanya? Tapi kalau Syafi'iyah nggak beda, karena hadisnya memang spesifik menyebut berhubungan badan. Nah, kalau ada orang tidak suami istri berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, nah itu kena kafarot nggak? Dia kena haduz zina. Tapi ya pastilah kan bukan suami istri kan. Ya, kafarotnya enggak. Jadi dia tidak melanggar tidak. Jadi gini, puasa itu kan aktivitas sama seperti sholat sebenarnya. Aktivitas keseharian yang sebenarnya awalnya halal, ketika masuk ke situ menjadi nggak boleh. Kalau sholat, ya minum, ngopi nggak masalah, ngobrol begini, podcast nggak masalah, ini halal. Tapi kalau udah Allahu Akbar, jajar Mas Aji, nggak boleh ngomong. Jadi ngomong yang asalnya halal berubah menjadi haram. Makanya takbiratul ihram. Sama puasa juga begitu ya. Berhubungan badan dengan suami istri, makan, minum itu kan aktivitas halal biasa. Tapi ketika sudah
nawaitu saumahuddin ya, kalau udah saya niat puasa maka itu menjadi haram. Nah, suami istri ketika berhubungan badan itu melanggar puasa itu. Tapi kalau bukan suami istri kan tidak melanggar puasa. Dia melanggar konstitusi itu, perituan. Berarti beda domain ya. Beda domain. Jadi dia dikena ihat tapi tidak kena kafarot. Tetap bisa puasa masih. Tetap puasanya batal. Ini puasanya batal tapi wajib melakukan hal-hal yang diwajibkan ketika puasa. Oke. Jadi namanya imsak atau shaum majazi. Tidak puasa hakiki. Jadi nggak boleh habis berhubungan badan sama istri terus udah batal nih ngopi nggak bisa. Tetap wajib. Berarti ngopi sambil Nah itu kembali ke pertanyaan tadi itu aplikasi yang tidak yang tidak spesifik ke hakim yang bisa dipakai untuk orang awam, bukan orang awam, untuk orang biasa yang non hakim gitu ya. Itu diantaranya syubhat yang seharusnya kena kafarot menjadi tidak. Berarti ini sebenarnya termasuk berhati-hati berbicara di depan publik untuk menghindari bias kan? Iya nggak sih sebenarnya? Wah betul. Ya? Itu berarti podcast kita nggak boleh dong harusnya. Kita nggak ngomongin orang. Oh iya itu. Kapan Mas Aji? Enggak, saya nggak pernah. Kita nggak ngomongin orang. Kita kan ngomongin kita pinggir jurang gitu. Ada yang sini nafsirkan gini, yang situ nafsirkan gitu. Pinggir jurang kan nggak nyemplung, mereka nyemplung jurang. Masih aman lah ya. Masih Soalnya yang kita obrolkan ini sebenarnya ilmu pengetahuan. Iya. Jadi kalau cuma ilmu pengetahuan di laptop atau di buku itu tidak dapat ininya. Apa Mas? Guyonnya nggak dapat. Guyonnya nggak dapat. Perlu ada obrolan. Iya. Kok ternyata nyemplung jurang juga ya, namanya khilaf kan. Kalau media itu gimana ya? Masalah komen. Hoax ya. Masuk komen. Ya kalau hoax itu gimana Mas? Kan kalau komentar tuh harus dengan ilmu kan. Lebih baik komentar, kasih emoji atau skip aja. Kalau ada postingan Mas. Atau aneh. So harus ditandai. Langsung aja. Langsung gitu. Yang kurang ajar tuh ada komen di grup WhatsApp gitu kan, innalillahi wa inna, terus sama orang di like gitu kan, ada juga kan gitu. Oh iya. Iya kan, kalau nggak di Facebook tuh di like tuh. Seharusnya diapain? Dibiarin aja. Nggak dikasih empati lah. Makanya sekarang di Facebook itu kan ada banyak pilihan ya. Ada love. Soalnya IG kan nggak ada, adanya cuma begini kan. IG love ya. Love. Jadi meninggal juga Like love juga berarti ya. Love. Ya karena nggak tersedia. Tapi sepakat lah bahwa hoax itu jangankan kita ya, sekelas manusia paling hebat ya Nabi Muhammad aja sempat kena hoax ya. Yang saya rasa hadithul ifki itu ya teman-teman bisa searching, itu udah sangat populer tuh ya. Di mana-mana kalau sedang rame hoax pasti hadithul ifki itu muncul gitu ya. Siti Aisyah terkena fitnah selingkuh gitu ya. Jadi pas dalam rombongan barangnya jatuh terus ditemukan oleh siapa namanya lupa saya, sahabat Nabi lah ya. Sahabat ya. Lupa namanya tuh. Nah, terus itu tersebar itu ya. Nah, itu jangankan kita gitu ya. Sekelas orang top aja bisa kena hoax ya. Dan ini yang menyebarkan hoax juga nggak tanggung-tanggung ya. Siapa? Bikin hoax buat Nabi, istri Nabi itu kan luar biasa ya. Jadi pandai-pandainya orang Indonesia membuat hoax, paling mentok-mentok kan hoax buat presiden gitu ya. Hoax ke Nabi ini nggak main-main ini. Tapi itu sampai Allah menurunkan ayat ya untuk membersihkan nama Siti Aisyah. Jadi ya itu satu ya. Yang kedua ya kalau kita belajar dari hadul qadzaf itu tuduhan terhadap sebuah tindak jarimah ya, pidana kriminal ya, kriminal teologis plus
kriminal manusia itu double itu. Nah, itu menghancurkan harkat dan martabat manusia. Itu hukumannya balik kan? Ya. Balik ya. Kalau lihat berita yang belum jelas di medsos ya diketawain aja lah. Dilihat aja. Menghina di istighfari maksudnya. Kalau buruk ya jangan sampai seperti itu. Atau biasanya kalau Mas Aji ada postingan aneh-aneh akhirnya dikirim ke DM gitu kan. Iya, ke DM teman-teman gitu. Biar teman-teman juga dapat gitu. Itu sebenarnya tujuannya apa itu? Biar ya biar teman tahu juga gitu. Terus kalau tahu kenapa? Jadi nanti kalau ketemu ngobrol gitu nyambung gitu. Oh ya, ngobrolin yang di DM gitu loh. Terus kalau nggak ketemu gimana? Ya, pasti ketemu sih. Yes. Ngirim ke teman-teman yang kemungkinan ketemu. Ya. Padahal kalau ketemu juga nggak bahas itu dia. Oke. Gimana Mas Aji? Mau ada yang disampaikan? Sebenarnya enggak sih, cuman ini sih. Kalau yang kemarin ada bias Wahabi lingkungan tuh gimana tuh? Apanya? Apanya yang gimana? Iya. Nah, itu kan sebenarnya kayaknya menarik kita bahas dari situ. Masa menarik sih? Ya, nggak menarik ya? Ya udah kita ganti. Enggak, tapi sebenarnya menurut saya klaim-klaim terminologis yang apa ya, yang sensitif tuh kok saya kalau teman-teman lihat di podcast Soul sejak di YouTube kayaknya kita nggak pernah ya. Iya dong kita nggak pernah menyebut klaim-klaim seperti itu. Masih gitu. ada kayaknya berarti bayar. Ya. Kalau ternyata keceplosan yang namanya khilaf ya. Kecuali jasa palsu itu beda. Emang di apanya Mas itu? Apa? Enggak, tadi kan balik lagi ya. Kan sebagai sosmed juga kan kita kadang menghindari berkomentar sesuatu hal yang bias. Ya. Termasuk berbicara pun kan sebenarnya. Jadi kan tidak sekadar mengomentari tapi membuat komentar baru yang akan dikomentari kan. Membuat statement-statement baru yang akan dikomentari orang. Atau membuat konten baru justru. Nah, kayak react. Kayak kemarin reaksi. tuh yang muncul di sosmed saya itu kebetulan beberapa hari ini Wahabi lingkungan. Itu kan mungkin untuk sebagian orang nggak merasa itu sesuatu yang negatif. Sebagian orang merasa itu positif gitu. Nah, bagaimana tuh? Atau emang sebenarnya nggak perlu lah ngomong Wahabi lingkungan gitu. Ada frasa lain yang mungkin lebih halus, lebih mudah dipahami orang lain. Atau gimana? Ya saya sepakat yang terakhir tadi. Nggak perlu memunculkan itulah. Yeah. Makanya klaim-klaim terminologis yang sensitif seperti itu mungkin ya di ruang-ruang akademis saja lah. Kalau ke publik menurut saya kok tidak perlu. Ya. Mungkin yang dimaksud dengan si Anu itu lebih ke majas ya, lebih ke metafora ya, Bukan kelompok. Ya, bukan secara harfiah itu Wahabi gitu kan, cuman seperti kanan apa namanya Ekstrim. lingkungan yang puritan gitu loh. Yang puritan ya. Sebuah bahasanya memang agak. Dan sebenarnya gini juga kalau standar kronologis ya. Sebelum kita tutup obrolannya tentang ini ya. Jadi, kan kita nggak boleh ngomong itu. Ya udah ganti aja langsung kita temanya. Enggak, ini harus diklarifikasi dulu. Oke. Dia yang mulai dia. Jadi kan segini ya. Ini di dunia media juga mengalami kebingungan sumber. Artinya gini. Dulu itu media mainstream itu hanya mengutip tokoh secara langsung, dia wawancara doorstop gitu. Tapi ketika ada media sosial, itu kenapa sekarang komentar tokoh atau netizen atau centang biru itu menjadi berita nasional gitu. Itu bisa menjadi berita ruang publik. Padahal itu hanya diuntukkan para followersnya aja. Jadi media mainstream ini juga mengalami perubahan. Nah, begitu juga kasus Wahabi lingkungan ya kan. Sebenarnya kan itu beliau ini, ya, kita bilang beliau ini, itu hanya diuntukkan membalas komen dari seseorang yang mention dia gitu kan. Lah kemudian media besar mengcapture itu sebagai sebuah terma baru yang akhirnya publik jadi kenal. Tapi saya rasa Bukan ada alasan mau nambang ya bukan? Oh enggak. tapi saya rasa sih ya sebenarnya kan waktu dia membalas komentar Twitter itu kayaknya nggak perlu menulis
itu juga. dan mestinya kan paham lah itu sudah Di masuk ruang publik ya. masuk ruang publik ya udah masuk ruang publik. Berarti Dan kudu sebenarnya- perlu ada filter ya kan? Iya dong. Bukan kretek ya. Ada DM Mas Aji lebih bijak kayaknya. Oke. Masuk ke ruang lapangan luas gitu loh. Oke, berarti ini jadi etika juga nih kalau kita di-mention di media sosial. Kalau memang itu isu sensitif, di DM aja. Kali gitu ya. Jangan langsung di repost kemudian di Takutnya ketahuan istri nanti kalau. Oh ini pengalaman berarti. Pernah ketahuan. Oke. Ini kaidah tentang hukum ini ternyata bisa lari kemana-mana Mas Rizal ya. Bisa di dunia sains, bisa di dunia media sosial. Jangan-jangan di musik juga ada nih. Wah ini orangnya kabur. Oh ini. Gimana Om? Kalau di musik kehati-hatian itu apa perlu ada juga? Ada pengalaman bagaimana Om? Kalau di musik tergantung pesanannya. Kita hati-hati di situ biasanya. Tapi kalau misalnya bermusik sih masih dalam taraf kebebasan berekspresi ya. Tapi itu ada masalah ketika kita mau menyampaikan ide sesuatu yang agak sensitif. Nah kita mungkin dalam penyusunan lirik, penyusunan harus lebih cari lagi terma-terma yang lebih halus aman. gitu loh, aman gitu. Kalau di proses musiknya mungkin hampir nggak ada ya. Properti lagi nih. Wah ada Semoga amal ibadahnya diterima. Mungkin dari nara tamu. Kang Fajar mau ada pertanyaan? Ada Oh, iya, ada pertanyaan. Monggo, Kang Fajar. Ini aja. Atau tanggapan respon. Iya, ini pembahasan yang menarik ya terkait dengan kehati-hatian. Kalau saya akhir-akhir ini sering nulis jurnal ya. Tetapi ada toolsnya Mas, namanya Turn It In. Oh ternyata. Gitu. Jadi pada saat kita menulis sesuatu, ternyata itu sudah ditulis orang. Sekarang mungkin kan bisa kedetek ya. Sekian persennya. Iya, sekian persennya. Tapi dengan ada tools ini kita bisa perbaiki gitu. Oh mana kata-kata yang mirip gitu. Sehingga kalau dari istilah akademis sih mungkin betul ya kehati-hatian itu penting. Jadi manusia itu memang diberikan oleh Allah originalitas ya untuk menulis sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain. Sementara artificial intelligence itu membuat sesuatu yang umum, tidak unik. Nah, keunikan seseorang kan tidak bisa ditiru mesin. Ya, tapi terkait dengan kehati-hatian ini mungkin juga sama ya seperti mahasiswa itu menulis hati-hati betul. Apa yang benar-benar dari hasrat firasatmu yang pure muncul di pagi hari itulah yang kamu tulis, bukan mengcopy dari yang lain. Mungkin dari perspektif akademisi itu sih, Mas. Oke, terima kasih. Ya kalau mahasiswa nyontek juga harus hati-hati sih biar. Tukang rusak. Bener kata Masud berarti ini nara kompor. nara rusuh. Ya originalitas dan kehati-hatian Dalam menulis karya ilmiah itu ya. Karena benar Kang Fajar tadi bahwa setiap personal itu punya karakter yang berbeda. Nah, kalau kita mungkin para dosen akan tahu nih karakter ini tulisan ini pakai AI atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa diksi dalam AI itu dia mengenerate ada kata-kata itu. Misalnya salah satunya menyala gitu kan. Kemudian kata-kata lebih dalam, nah itu udah AI banget itu. Dan tetapi saya sebagai pengguna AI juga sebenarnya, tapi tidak semua saya AI kan gitu ya. Saya melihat karakter AI ini terlalu sempurna, tidak ada typo. Nah, ketika saya melihat di media sosial ada orang nulis kemudian ada typonya, saya yakin oh ini original ini karena ada typonya. Kalau ChatGPT hampir tidak ada typonya. Jadi betapa kesalahan juga itu unik manusia juga. Berarti kalau yang nulis Mas Atung kok ada typonya? Wajar. Enggak, udah ngerti triknya. dari AI terus dibaca-bacain ya. Nggak, sebenarnya Mas Rizal sedang Jangan percaya. Sebenarnya Mas Rizal sedang menjelaskan dirinya sendiri.
Gimana Mas Haji? Sesama akademisi ini? Iya benar sih. Kalau kita ke AI itu memang benar tidak unik gitu. Cuman tadi triknya tadi disalah-salahin. Nah, kalau di tradisi pesantren ini nggak tahu ini kayaknya belum final ya. Jadi tradisi ilmiah pesantren itu kan mensyarah kitab ya. Menjelaskan, membuat hasyiahnya. Jadi mempertahankan kitab. Kalau di karya ilmiah yang kita sebutnya yang reguler lah, konvensional itu kan rujukan karya sebelumnya kan ditulis di review kajian terdahulu kan. Itu membuktikan karya kita ya ada justru orisinal kita tahu dari situ kan. Nah, kalau di tradisi pesantren kan justru karya asli yang kita jelaskan itu harus benar-benar utuh kan. Nah, ini juga jadi pembahasan ya di komunitas Mahat Ali ya. Ini kalau pakai Turnitin tadi jelas nggak bisa. Karena pasti akan tag aslinya ke-detect dan pasti akan plagiat kan. Ya. Akan di stabilo merah ya. Iya, padahal secara tradisi pesantren memang itu harus dipertahankan. Cuman dibedakan dalam tanda kurung, terus ada penjelasan lagi tanda kurung dan seterusnya. Nah, jadi itu satu menurut saya nggak tahu itu nanti pakai apa gitu. Cara menfilternya gitu ya. Yang jelas nggak bisa pakai Turnitin itu nggak bisa ya. Gitu. Itu sedikit sih tambahan. Iya. Jadi sebenarnya kalau perbedaan jurnal ilmiah dengan kitab kuning adalah selain warnanya berbeda, warna kajiannya juga berbeda. Format sistematikanya. Sistematika dan metodologi penulisan juga beda ya. Kalau dulu kan cukup di body text melampirkan Qala Al-Ghazali fil Ihya sudah cukup bahwa itu adalah kutipan dari Ihya. Tapi kalau jurnal itu kan perlu ada parafrase. Jangan satu paragraf Al-Ghazali utuh dikutip. Tapi diparafrasekan kemudian dikutip catatan kakinya itu gitu ya. Dan itu perlu kehati-hatian yang ekstra. Dan itu bukan hanya di dunia akademisi, di dunia manapun kehati-hatian juga perlu kita terapkan. Nah kalau kayak gini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ilmu komunikasi ya, kalau kita mengutip kalimat dalam jurnal itu kan cenderung firm gitu, nilai biasnya tuh rendah kan, ya kan, karena kita mengutip dengan bahasa kita, cuman main core-nya sama gitu, intinya sama. Cuman kalau dalam komunikasi lisan, itu biasanya tinggi karena kita ngomong ABC dengan nada yang berbeda dikit pun penafsirannya berbeda lagi. Ya. Terus kadang kalau orang-orang itu kan kalau ngomong dari mulut ke mulut tuh ditambah-tambahin tuh. Atau dikurang-kurangin. Dikurang-kurangin tuh jadi bias gitu kan. Nah itu ada perbedaan di situ tuh. Terus solusinya? Solusinya ya untuk hal-hal yang bersifat lisan gitu ya kayaknya solusinya hati-hati. Enggak, kurang-kurang hilang rumbi gitu. Ngapain podcast di sini kalau gitu. Tapi ini agar tidak salah tempat ya, kita sering keluar kata hati-hati, teliti, hati-hati ini ya. Kehati-hatian ini kalau kita kembalikan lagi ke fikih, ini konteksnya adalah untuk sesuatu yang kita terkait dengan hukuman ya, denda, hukuman, apalagi ini putusan dari hakim ke pihak lain. Tapi kalau tidak terkait dengan hukuman, kita jangan pakai ihtiyat malahan. Nah, ihtiyat itu pilihan pribadi bagus, tapi bagi seorang mufti pilihan ihtiyat itu nggak bagus malahan. Contohnya? Gini, ada dua pendapat, satu membolehkan, satu tidak membolehkan. Ya, satu mengharamkan, satu menghalalkan, misalkan, atau minimal makruh lah biar aman gitu ya kalau saya contoh. Maka dalam situasi yang kita harus memilih pendapat yang mengharamkan, taruhlah begitu. Kok ini maslahat? Enggak apa-apa. Selama ada yang mengatakan, artinya tidak disepakati pendapat ini. Nah ini
prinsip memudahkan, prinsip yang dulu itu masyaqat tajil butaisir, terus at-taklil fit taklif. Jadi prinsip tasyri' itu adalah menyedikitkan beban. Jadi Nabi sendiri confirm ya, kalau saya diberi pilihan 2 hal, pasti saya pilih yang mudah. Oke. Pilih yang mudah selama tidak haram. Nah, makanya ini kalau di Darul Ifta itu ada prinsip jadi kalau sedang diuji gitu ya dengan sesuatu yang yukhtalafu fih, maka fal yuqallid man ajaza. Bertaklidlah kepada ulama yang membolehkan. Itu jalan keluar. Jadi dalam konteks hukuman sangat harus hati-hati karena ini akan terkait dengan kita akan melanggar haknya orang. Tapi terkait dengan pelaksanaan hukum yang biasa saja, itu sebaiknya milih yang ringan-ringan saja. Dan itu contoh dari Nabi sangat banyak sekali ya. Bagaimana Nabi mengambil rukhsah, dan Nabi nggak cuma rukhsah itu dispensasi di dalam dispensasi di dalam ibadah. Nah, itu Keringanan dispensasi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin gitu ya. Rahmatan lil alamin. Jadi kalau Rahmatan lil gampangin. Nah, asal jangan lil gampangin. Nah, itu bahaya itu. Itu namanya tasahul ya. Bermudah-mudah saja. Dan talaub ya. Tasahul wa talaub itu enggak boleh. Talaub bermain-main. Bermain-main. Makanya agar tidak terlalu ikhtiyat, yang ini juga enggak bagus ya. Terlalu hati-hati ini menjadi kaku. Tasahul dan talaub ini juga enggak boleh. Agar bisa di tengah pas itu ya harus referensinya banyak. Nah, itu mungkin yang menjadi alasan kenapa koruptor tidak pernah dihukum mati kali ya. Kalau pengedar narkoba dia dihukum mati kan jelas nih produknya ada dan sebagainya mungkin ya. Cuman kalau korupsi itu kan kadang bias juga ya, orang salah tanda tangan kontrak dan sebagainya bisa dianggap korupsi gitu. Special crime ya, dan tidak dihukum mati kan. Pemiskinan sih mungkin ya, tapi dihukum mati kan tidak. Ya berarti mungkin Indonesia. Atau itu rahmatan lil alamin. Jelas bukan ya kalau itu. Mungkin itu kejahatan spesial sih itu ya, korupsi itu. Bahkan kita bisa ini hukumannya bisa lebih berat ya karena terkait dengan hajat hidup orang banyak ya. Apalagi 11 triliun gitu ya. 217. Masuk out itu. Hukuman lebih berat dari hukuman mati apa? Habis mati dicincang gitu. Ya kan bisa dengan perampasan aset itu kan tambahannya kan, kemudian apa namanya pembatasan hak-hak politik, nggak masalah tambah-tambah itu. Kayak di Cina sekeluarganya gitu ya. Nah itu bisa itu lebih diperdebatkan lagi itu ya, kalau karena wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang nggak boleh menanggung dosa hukumannya orang lain, nggak boleh. Harus dianya saja. Harus dia sendiri dong. Kecuali kalau terbukti menikmati dan tahu ya. Kalau anaknya kan nggak tahu, pokoknya gue dibeliin mobil aja sama bokap gue gitu. Berarti kan ada syubhat kalau gitu. Kalau dibeliin mobil, nanti dia akan lahir dari kasur, bukan dari pelepah kurma. Wah. Enggak, soalnya Mas Haji kan bilang nggak ada seorang pemimpin orang hebat itu lahir di. Ada sih ada, tapi nggak banyak ada. Bisa kasih contoh. Ini namanya bias komunikasi nih. Saya bilang apa, ini dilanjutin nih pakai gini. Ya, contohnya gimana Mas Haji? Lo yang buat cerita. Kok saya suruh buat contoh gimana? Iya. Oke. Ini udah mulai. Udah 1 jam udah banyak semuanya udah kedip-kedip tuh. Oke, berarti hukuman bagi koruptor di Indonesia masih debatable, atau cara menetapkan ini koruptor atau bukan yang perlu diulik lagi ya? Kalau saya agak gini, hukuman maksimal itu hukuman ideal kan, maksimal itu selain kejahatannya terbukti maksimal juga menurut saya meniscayakan proses peradilan dan orang-orang yang terlibat juga harus ideal. Harus ideal ya. Karena kalau ini juga nggak ideal, itu akan lebih berbahaya nanti. Kalau di Indonesia ideal nggak?
kalau melihat dari banyak kasus tidak. Oh enggak ya. Berapa banyak ya institusi penegak hukum terlibat kasus. Contohnya? Ini giring terus mancing nih. Nah, dalam situasi seperti ini menerapkan hukuman maksimal ini menurut saya berbahaya. Akan berapa banyak korban dari yang proses keseret ya. dari proses yang tidak ideal dan bisa jadi itu tidak tepat. Betul. Jadi kalau nggak ideal ya memang jangan ideal dulu. Iya. Sampai kapan? Nah, itu dia pertanyaan. Sampai kapan dong? Sampai kapan Mas Atung? 1 jam lagi. Oke, ini tampaknya kaidah ini masih bisa dibahas sebenarnya. Tapi karena waktu yang sudah menunjukkan angka sekian, Nah, sebenarnya los aja biasanya ngobrol. Ini lagi bingung aja nih mau ngomong apa nih. Enggak. Oke, nih jadi ada sebuah film dokumenter ya tentang kasus Jessica, kematian Mirna itu ya, kopi sianida itu. Itu kan awalnya dan itu sempat geger pada masanya 2016-an ya. Ketika itu saya bahkan masih bekerja di dunia media. Itu sampai ketika live persidangan itu teman satu kantor itu berhenti kerjanya untuk menyaksikan itu. Saking exposure gede sekali. Nah, di film itu menyatakan bahwa kalau tidak salah Jessica dihukum mati atau seumur hidup penjara. Tapi kemudian karena tidak terbukti real fix bahwa itu adalah dia menuangkan cyanida ke kopi Mirna itu adalah si Jessica, maka kemudian hukum tidak bisa ditetapkan dengan CCTV maksimal, tetapi akhirnya turun menjadi 20 tahun. Kemudian ada keringanan hukum lagi. Itu artinya bahwa ketika sebuah hukum itu remang-remang, si hakim memang tidak boleh memutuskan yang maksimal gitu Mas ya. Betul. Berarti Indonesia sudah menerapkan kaidah ini Mas. Kalau itu kan kasusnya malah lebih ekstrim lagi kan. Iya. Maksudnya Pembunuhan. terbukti atau tidaknya kan dipermasalahkan. Iya. Tidak menerapkan hukuman maksimal itu konteksnya begini, misalkan hadu zina. Nah, hukuman had yang maksimal itu jika ada saksi 4 dan persetubuhannya itu diketahui. Kalau pas ketangkep hanya pelukan aja di kamar, nah ini nggak maksimal dong. Jatuhnya takzir saja. Kalau saksinya mengatakan, oh ini zina ini, langsung dituntut balik itu. Buktikan dong kalau zina. Qadzaf nanti ancamannya. Jadi konteksnya di situ. Dia terbuktinya hanya sampai pelukan misalkan di kamar, nggak sampai terbukti meskipun kejadiannya misalkan beneran gitu ya. Nggak sampai gol lah ya. Ya kan kayak di Twitter kan suami menggerebek istrinya dengan siapa terus itu takzir aja, nggak terbukti kan. Pintunya sudah kebuka gitu kan. Tapi kan udah pada pakai baju, sebelum buka pintu kan dia pasti pakai baju dulu kan. Iya memang begitu. Bias itu ya berarti ya. Bias berarti. Iya. Nah kasus kopi itu tadi kan justru yang diperdebatkan pada tingkat pelakunya kan, bener nggak indikator-indikator itu mengarah ke pembunuhan? Iya. Hanya menggunakan korinah yang kalau bahasa fikihnya itu korinah, Bukti, ya? variabel yang mengarah. Kalau di contoh kitab klasik itu, bisakah kita menuntut orang hanya dengan bukti ada darah di tangan misalkan? Jadi hanya ada berdua, terus misalkan ada orang meninggal. Nah, saya dalam posisi pas megang pisau, tapi peristiwa pembunuhannya tidak diketahui. Tidak ada yang tahu. Apakah waktu itu belum ada teknologi sidik jari macam-macam kan? Itu nggak bisa. Hanya dengan indikator saya tertangkap sedang di lokasi pembunuhan, nggak ada yang lihat proses penusukannya. Tapi saat itu saya sedang megang pisau misalkan. Terus orang menuntut saya membunuh dengan dasar saya yang megang pisau di lokasi pembunuhan. Itu
jumhur ulama mengatakan nggak bisa. Nggak bisa. Padahal Mas Rizal megang pisau pengen ini ya. Bisa jadi kan pas saya lagi nyari rumput Mau motong pisang maksudnya. atau justru saya mau menyelamatkan, Oke, mau ngejar oke. yang bunuhnya. Nah itu bil korinah itu jumhur mengatakan nggak bisa. Oke. Kecuali jadi butuh pembuktian lagi itu. Butuh pembuktian lagi bahwa pisau ini digunakan untuk membunuh. Suatu hal yang lain ya itu ya. Nah, saya rasa kasus itu kan mirip kan? Ya. Kasus kopi itu. Cuma kalau orang Jawa bilang otak-atik gatuk juga gitu kan. Perlu Ya, ada detektif lah ya. Nah, Makanya jadi itu kalau ada- di polisi ada apa sih namanya olah TKP kali ya. Nah, Tapi jadi itu bisa salah juga nggak sih olah TKP yang mungkin bisa salah juga kali ya kalau pertanyaan bisa salah ya yang Sama namanya polisi margin ya. error tetap Oh iya betul. tetap ada kan. Nah kalau seandainya proses hukum itu ya kalau fikih kan bicara hukum ya, proses hukum itu sudah menyerah, lalu ada kalanya fikih itu nyerah. Nah ini mungkin sering ya kita dengar ya. Ya udahlah nanti biar hukuman akhirat. Nah kalau udah keluar kalimat begitu, maka kita harus menganggap orang ini nggak punya dosa. Kalau kita kan enggak, biar Allah yang menghukum, tapi masih ngujat. Kalau udah ngomong, kalau udah ngomong, biar ini nanti Allah aja yang menghukum lah di akhirat. Berarti kita harus menganggap di dunia dia nol. Iya. Ya, kalau udah ngomong gitu kok masih ngujat-ngujat. Nah itu terjadi di kasus li'an. Kayaknya di semua kasus itu terjadi kayak gitu. Itu memang fikih komplit. Ya. Di li'an itu, jadi menuduh zina itu harus menghadirkan 4 orang saksi. Li'an itu kalau di Indonesianya Nah belum selesai, nah, tenang. Nah Oke. kalau yang menuduh zina itu suaminya sendiri, menuduh istrinya, maka fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah. Kedudukan satu orang penuduh zina, kalau itu suaminya sama seperti 4 orang saksi. Jadi cukup, nggak perlu ada saksi lagi. Kalau suami, kalau anak atau keluarga yang Enggak, hanya suami. Tapi kan suami istri bisa ingkar. Enggak kok, saya enggak. istrinya bisa bilang gitu. Iya, karena prinsip di fikih itu al bayyinah lil mudda'i. Saksi itu bagi orang yang menuduh. Oke. Sementara dia bisa menjadi saksi Bagi cukup dirinya sendiri. Nah, lil mudda'a alaih cukup ingkar. Jadi nggak perlu bukti, nggak perlu membuktikan saya tidak melakukan tindak pidana. Jadi istri cukup mengatakan saya nggak zina. Oke. Kan mentok nih, Iya. mentok. Akhirnya terjadilah proses saling melaknat, namanya li'an. Oh. Nah, li'an. Jadi suami melaknat, kalau saya yang benar, azab murka Allah kepada kamu. Nah itu sampai diulang ya, wal khomisatu annalaknatallahi. Ya, kalau yang kelima, nah sebelum yang kelima hakim wajib mengingatkan. Sebelum kami bebaskan Anda berdua dari semua tuntutan dunia, saya mengingatkan ancaman Allah lebih besar loh. Ini pintu Anda masuk surga ini ada di depan mata. Tapi kalau Anda sepakat untuk pakai li'an, nanti semua hukuman dunia Bebas. kami bebaskan dan kami putihkan. Nah itu kalau hakim udah mengingatkan gitu kok dua-duanya tetap menempuh jalur li'an, ya sudah konsekuensi hukum di dunia dua-duanya harus dipisahkan dan nggak boleh nikah lagi. Oke. Tapi hukuman pidananya bersih. bersih. Itu orang-orang udah nggak boleh lagi. Oh zina nggak boleh. Kalau sampai gitu balik tuh hadul qadar. Dulu kodak. Kalau kita kan enggak kan, udah nanti Allah itu hukuman Allah, tapi masih ngujat-ngujat, nggak konsisten. Nah, Itu sebentar. Pemutihan itu kayak SKCK juga nggak ya? nah itu perdebatan tuh soal SKCK itu ya. Apa sih SKCK? Saya selama di luar negeri juga nggak tahu. Catatan, di Jepang nggak ada. Nggak ada. Nggak perlu kita. Soalnya Mas Aji sudah putih. Oh iya. Nah itu memang diperdebat. Jadi orang yang habis melakukan tindak pidana itu kan statusnya itu karena begini, logikanya setelah dihukum putih dia. Putih. Ya. Makanya kasusnya Ma'is itu yang mengaku ke Nabi zina, setelah dihukum Nabi memuji taubatnya ini lebih baik dari taubat orang sekampung kalau dikumpulkan. Ini lebih bagus. Makanya hakim menawarkan kan ketika li'an itu, Anda mau lanjut li'an, saling melaknat atau dihukum. Kalau dihukum
clear kan berarti. Iya. Clear. Nah, Ini ngomong-ngomong tobat, ada juga kemarin di medsos rame tobat lingkungan. Ada aja. Nah, saya bukan aktivis lingkungan sih, jadi nggak perlu tobat itu sih. Enggak siapa juga yang suruh kamu tobat. tapi kalau di Qur'annya itu kan kalau hadul qadzaf tadi habis nuduh orang itu kan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jadi setelah dia nuduh dihukum ditambah konsekuensi wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kesaksiannya selamanya enggak diterima. Iya, enggak usah nyontok. Wa ulaika humul fasikun. Sebentar. Wa ulaika humul fasikun. Mereka ini termasuk orang yang fasik. Nah, ayat lanjutannya tuh ilaman taba, kecuali yang tobat. Nah, kembali lagi. Nah, ini ulama berdebat. Kan tadi ada 2 klausul tuh ya. La taqbalu lahum syahadatan abada. Kesaksiannya jangan diterima selamanya. Dan yang kedua menjadi orang fasik. Ketika tobat. Nah, ini nggak enak nyebutin ini. Al-Qur'annya memang ambigu, nggak jelas. Wah, ini kita cut di sini. Al-Qur'annya ambigu, makanya para ulama debat di sini. Yang diterima tobatnya kemudian dikembalikan lagi status putihnya itu, kefasikannya apa syahadatnya? Kan ayatnya tadi 2 klausul itu. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Syahadatnya udah nggak diterima lagi selamanya. Artinya orang ini udah dianggap cacat keadilannya, udah bermasalah. Dan yang kedua, ulaika humul fasikun. Ini orang fasik. Nah, ayat lanjutannya kecuali yang tobat. Nah, tobatnya ini kemudian menyebabkan diterima lagi, dikembalikan lagi lah sebagai manusia. Nah, yang diputihkan itu status fasiknya apa? Syahadahnya. Nah, itu debat itu. Berarti yang menang siapa nih? Yang menang siapa nih dari debat ini? yang ambigu Al-Qur'annya atau yang debatnya ini? Yang debat ini kayaknya. kan ayat mutasyabih. Yang mengandung banyak kemungkinan penafsiran. Banyak tafsir. Yang mengandung banyak ilmu humaniora. Dan hampir 90% ayat ahkam itu memang ada ambigu. Makanya ada 4 mazhab itu nggak bisa ketemu. Ya karena kan Al-Quran kan selalu ini di zaman yang berbeda-beda kan. Selalu apa? Selalu apa ya? Bahasanya itulah. Gimana maksudnya nih? Udah mulai juga nih. Udah mulai. Oke. Selalu relate dengan zamannya. Oke teman-teman narabala sekalian, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Ihsan sampai episode kali ini. Semoga masih tetap setia untuk mendengarkan kami. Dan jangan lupa bagikan postingan ini dan berikan respon Anda. Karena satu respon Anda itu akan mempengaruhi jiwa kami. Oke, sebagai penutup, nah ini kalau saya boleh simpulkan, kesimpulannya silakan di capture masing-masing tadi. 1 menit juga bisa disaksikan nanti tayangannya. Cuma saya terpikir bahwa kalau dalam bahasa Inggris itu ada careful, kalau dalam bahasa Arab itu ada ihtiyat. Itu suatu hal yang sama. Tetapi kalau di Indonesia itu bukan careful, bukan ihtiyat, tetapi kehati-hatian. Jadi ada nuansa hati yang ditawarkan kepada manusia. Kok pada ketawa sih? Nggak, ada sebuah perbuatan, perbicaraan, komen itu harus ada hati yang melekat di sana. Artinya bingung dari kecil. Saya juga hati-hati ini. Oke, intinya seperti itu teman-teman. Terus hati-hati dan jangan lupa salam olahraga. Olah jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.